Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Konita Malina Amalia pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, upaya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam membersihkan importir pakaian bekas nampaknya tidak main-main. Pasalnya Menke mengancam bakal memasukkan para importir tersebut ke daftar hitam atau blacklist agar tidak mengimpor kembali. Hal tersebut juga dilakukan Menke demi melindungi industri tekstil hingga UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor terutama pakaian bekas. Selain itu juga pemirsa, UMKM juga menjadi tagline dari pemerintah, yakni UMKM naik kelas, di mana ini mendukung para UMKM lokal. Nah, ini khususnya juga ada di Provinsi Banten. Namun bagaimana upaya DPRD untuk menaikkan UMKM agar naik kelas dan bisa setara? Untuk lebih mengulas lebih dalam lagi terkait dengan UMKM, saat ini saya sudah bersama Bapak Haji Syahroni MSI selaku anggota Komisi 2 DPRD Banten fraksi PKB. Nah, ini Dapil 8 Kota Tangerang ya, Pak? Banten 8. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Apa aja nih Pak kegiatannya? Ya, baru selesai reses minggu kemarin, jadi ketemu dengan masyarakat dan banyak aspirasi yang saya kira perlu disampaikan ke Pemprov Banten. Oke, baik Bapak. Ini kita sedikit mengulas tentang tadi ada pakaian bekas. Nah, ini kan banyak sekali pakaian bekas yang impor ya Pak ya. Kalau bisa dibilang ini thrifting kalau bahasa anak-anak sekarang. Nah, ini bagaimana Bapak merespon soal kebijakan tersebut Pak dari Menkeu? Ya, saya kira kalau hubungannya barang impor pakaian bekas, sebenarnya kalau saya ngelihat itu tidak cukup bagus untuk masyarakat Indonesia. Masa barang bekas dipakai, pertama dilihat dari sisi kesehatan, itu khawatir, maaf ya, mungkin pemakai sebelumnya punya penyakit gatel, spilis, HIV dan lain-lain, itu kan bisa jadi punya peluang gitu ya, untuk menular gitu ya. Terus apa namanya, kalau pakaian impor masuk memang itu bisa membunuh banyak UMKM, home industry atau juga tekstil yang kebetulan sudah berproduksi di Indonesia. Kalau di Banten ini, khususnya Kota Tangerang, pernah menjamur tekstil, home industry, konveksi rumahan, lebih dari 1.000 pengusaha konveksi, dan menyerap tenaga kerja sangat banyak dari penduduk Banten, dari Serang, Lebak, Pandeglang, Kabupaten Tangerang. Itu sudah masuk tenaga kerjanya menyerap ke Kota Tangerang gitu. Oke, baik Bapak, berarti ini menurut Bapak sendiri ini sebenarnya apa yang membuat pakaian bekas ini kemudian menjadi berkembang sampai saat ini Pak? Pakaian bekas tuh kalau dibiarkan memang akan semakin membunuh industri konveksi yang kemarin sudah cukup banyak tumbuh, nyerap tenaga kerja. Sekarang pabrik tekstil di Kota Tangerang sudah hampir hilang. Terus masyarakat yang tadinya punya produksi konveksi sekarang sudah sebagian besar, sekitar 70% sudah gulung tikar. Gitu. Jadi saya kira patut mendapat perhatian oleh pemerintah pusat. Lebih bagus memang itu impornya ditutup, tinggal kita bagaimana membenahi konveksi tekstil, pabrik tekstil, agar tercipta lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja baru. Ya, di dalamnya tentu ada pelatihan, agar masyarakat Banten khususnya anak-anak Gen Z khususnya juga bisa dilatih. Selain daripada bertani, mereka juga punya keterampilan bisa menjahit. Prospeknya bagus juga sebenarnya, karena kalau sudah mahir itu harga per potongnya bisa cukup tinggi. Katakanlah bisa masuk 500.000 per hari, atau bisa sampai 1 jutaan pendapatannya per hari di konveksi. Karena saya sendiri adalah pelaku dari konveksi itu sendiri. Oke.
Baik Bapak. Nah ini berarti memang dengan adanya tadi ya dari barang bekas pakaian impor ini memang membunuh daripada UMKM lokal sendiri ya Pak ya, yang ada khususnya di Provinsi Banten ya Pak. Nah lalu ini bentuk dukungan menurut Bapak sendiri, dukungan DPRD soal UMKM lokal ini seperti apa? Dan apa nih Pak bentuk dukungan untuk penghentian pakaian impor? Ya, kalau pakaian import itu kalau sudah di stop impornya, saya kira Pemprov Banten boleh memikirkan untuk menciptakan lapangan kerja baru sebagai pengganti. Kalau di Banten sebenarnya sudah punya pasar. Sebagian ada, kalau di Kota Tangerang itu ada pasar Cipadu namanya. Itu luar biasa, banyak, besar. Cuma sebagian mereka atau konsumennya itu banyak dari luar kota, dari Jakarta misalkan, atau bahkan dari luar daerah juga belanja ke sana. Kalau kita sih di Kota Tangerang setelah memproduksi itu biasanya kita pasarkan memang di perbatasan Banten, itu di Jakarta Selatan, Cipulir, pasar Cipulir. Sebagian kita juga kirim ke Tanah Abang. Dan sesungguhnya pasar itu bersifat nasional konsumennya. Karena yang diproduksi oleh masyarakat Kota Tangerang yang karyawannya dari Senang, Pandeglang, Lebak itu bekerjanya di Kota Tangerang, tapi pasarnya, hasilnya itu mereka pasarkan, pengrajin-pengrajin ini menjual di pasar Cipulir. Harganya sangat murah sehingga rame dari luar daerah itu belanja ke pasar Cipulir dengan kuantiti yang luar biasa, besar sekali gitu. Serapan tenaga kerjanya juga besar. Kalau terkesan ada barang murah, itu sebenarnya hubungannya dengan nilai. Jadi kalau mau mutunya bagus, maka harganya naik. Itu tinggal konsumen maunya apa. Kalau maunya yang mutunya bagus seperti di supermarket, barang mall, itu kita pengrajin konveksi itu bisa bikin yang sebagus mungkin dengan harga yang sebenarnya sangat murah. Nah, ini yang perlu dihidupkan. Nanti mungkin ada dinas koperasi dan UMKM bisa turun, kemudian bisa memberi pelatihan ya tambahan untuk meningkatkan mutu agar masyarakat kita yang sudah mencintai, yang sudah mampu membeli barang yang bagus. Dan kalau saya lihat pembandingnya itu sebenarnya begini, barang impor tuh bagus ya. Kalau saya bandingkan diproduksi oleh home industry, itu harganya mereka barang bekas, kita barang baru dengan mutu yang sama. Ya, mereka barang impor. Anggaplah harganya 200.000. Kita kalau 200.000 itu udah cakep barang yang kita produksi. Barang baru, premium, tidak berisiko sakit, penyakitnya nggak nular. Terus dan kita menghidupkan konveksinya, tapi juga mendapatkan barang yang murah, bagus, baru gitu. Baik, berarti memang ini bentuk dukungan dari DPRD sendiri soal UMKM lokal ini memang dari pertama adalah untuk mengajak juga masyarakat supaya yang punya keahlian gitu ya Pak ya, untuk bisa dihidupkan kembali seperti misal tadi menjahit seperti itu ya Pak ya, untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Ya, sebenarnya menjahit itu kan begini, kalau di rumah, kalau home industry kan sebenarnya produk rumahan. Di rumah juga kalau ada pakaian katakanlah rusak-rusak kecil, kan nggak harus dibuang, dimanfaatkan karena warga bisa menjahit. Di samping itu ibu-ibu kalau home industry itu kan gini, sambil iseng-iseng membantu suami bekerja, dia juga kalau home industry karena dibawa pulang, dia bisa juga bekerja di rumah, yang barangnya setelah selesai dipasarkan di tempat pasar yang udah sangat terkenal, Cipulir, Tanah Abang, kalau Banten gitu kan. Gitu. Jadi ada sangat banyak sekali manfaatnya di rumah. Kalau bahasa orang dulu tuh kayak pakaian anak-anak yang rusak, mereka bisa jahit sendiri gitu. Terus anak-anak sekolah di Banten ini juga banyak jumlahnya ya. Itu kalau misalkan bisa memanfaatkan tenaga home industry ya, itu bisa mendapatkan barang bagus yang murah harganya. Barangnya kelasnya kelas supermarket, tapi harganya jauh. Saya kira ini perlu juga oleh Pak Gubernur dipertimbangkan
industri konveksi agar bisa dihidupkan kembali sehingga nyerap tenaga kerja yang luar biasa. Kemudian dan masyarakat Banten bisa pakai daripada beli seragam sekolah mahal kemana-mana. Saya kira saya juga bisa tuh fasilitasi dengan harga yang bisa hampir nyusut 30% lah dari harga yang di pasar. Begitu ya Pak ya. Baik, Bapak, menurut Bapak sendiri ini apa yang harus dilakukan agar kebijakan tersebut ini bisa efektif hingga ke tingkat daerah Pak? Tadi pemerintah harus punya program yang terencana ya. Artinya perhatiannya bukan hanya pada menghidupkan, tapi juga kita mulai dari kita peduli, kemudian saya kira perlu ada pelatihan lanjutan, karena kalau cuma bisa menjahit tapi tidak bisa menaikkan mutu yang enak dipakainya, kemudian apalagi yang bagus, mungkin packingnya, mungkin mesinnya, karena saya lihat barang-barang impor itu kalau mesinnya oleh pemerintah itu difasilitasi. Kalau industri kan biasanya cuma mesin kecil, mesin bekas. Nah, coba kita bantu mesin itu dinaikin. Contohnya gini, dulu ada mesin bordir manual. Nah, kalau sekarang kan udah modelnya mesin komputer, ada yang 12 kepala. Ya, jadi sekali bordir itu banyak kalau kuantitinya besar. Terus apa lagi? Mesinnya ada mesin apa? Ya, ada mesin potong misalkan. Potongnya kalau dulu manual pakai tangan atau mesin kecil, sekarang itu mesin potongnya yang bisa sekali potong 20 roll misalkan. Terus ya misalkan ada yang mesin 8 in, 10 in, 12 in, sehingga kalau ada order besar itu cepet. Gitu. Mesin dibantu, ada mesin bordir, ada mesin jahit, ada mesin obras, ada mesin karet, ada mesin pasang kancing, ada mesin lubang kancing, dan seterusnya. Gitu. Ada batrek. Batrek itu yang bikin membandingkan antara barang impor, itu salah satunya juga di batrek. Jadi batrek itu kalau bahasa Betawi itu di tres, jadi bagus kelihatannya. Saya sudah liatin barang-barang impor dengan barang lokal tuh, kalau mesinnya saja difasilitasi oleh pemerintah, dibantu, itu kualitasnya akan berimbang. Gitu. Bapak sebagai pelaku industri ini bagaimana mengedukasi masyarakat khususnya UMKM untuk membuat barang lokal menjadi naik kelas Pak? Nah, karena kan saat ini UMKM naik kelas nih, ini tagline-nya seperti apa nih Pak? Ya, UMKM itu harusnya menciptakan barang tidak standar, tidak biasa. Jadi dia harus menaikkan mutunya, tadi yang rasanya enak dipakai sehingga orang merasa nyaman dan beli lagi. Terus diurus izinnya, ada hakiknya, hak ciptanya, sehingga nanti kalau orang pengen beli barang yang sama, dia dari mereknya dia akan tahu, kan gitu. Dari mereknya, di produksinya siapa, PT-nya apa, perusahaannya. Jadi dengan begitu dia bertanggung jawab terhadap produksinya. Ada mutunya yang harus dinaikin, ada izinnya yang harus diurus. Nggak mahal sih sebenarnya secara umum. Kalau tidak salah pemerintah sudah menggratiskan. Tinggal karena itu bantuan dari pemerintah, khususnya provinsi, itu untuk menaikkan perhatiannya kepada industri. Salah satunya misalkan kayak konveksi, kemasannya dirapiin. Barang-barang impor kemasannya mereknya berapa biji itu, menang merek mungkin Pak. Ya menang merek. Nah, kita juga sama, kalau mereknya rapi, bagus, kemasannya bagus, disetrika, pakai uap, dilihat kayak barang impor. Jadi kan nanti akan peminatnya akan naik gitu kalau barangnya bagus. Kemudian kalau misalkan contoh lain UMKM itu, misalkan gini, pindahlah ke makanan UMKM. Makanan, sama makanan itu secara umum sebenarnya ada di pasar kaki lima. Tapi kalau makannya rasanya beda dari yang lain, meskipun harganya lebih tinggi, orang akan cari. Kan bukan hanya gedenya, tapi juga rasanya. Rasanya bagus, kemasannya bagus, izinnya ada, sertifikat halal ada. Nah, nanti dicari itu oleh banyak konsumen yang lihat ini produk siapa, harganya kok terjangkau, enak, boleh dong kirimin. Sekarang dagang kan banyak kayak online gitu kan diantaranya. Berarti memang ini usaha untuk menaikkan naik kelas UMKM naik kelas ini adalah dengan tadi yang packagingnya ya Pak ya, untuk perizinannya, kemudian juga
mengurus berkas-berkas yang diperlukan mungkin? Bisa difasilitasi sama dewan. Jadi nanti sebenarnya gini, yang seperti ini memang kita harus kerja keras untuk membantu agar UMKM itu bisa hidup. Ada perangkat lurah, ada perangkat kecamatan, ada anggota dewan yang bisa dijadikan tempat sharing, diskusi. Bagaimana nih usaha saya bisa maju gitu kan? Tolong dong dibantu, tolong di advokasi gitu kan. Ya saya kira manfaatnya ada dewan di setiap kecamatan kah, di setiap kabupaten kota. Jangan habis memilih terus nggak bisa komunikasi. Itu harus dimanfaati, nomor kontaknya kan nggak harus ketemu. Bisa WA-an, Pak saya punya usaha ini, tolong dibantu gimana. Nah itu kan dewan bisa menghubungkan atau mengkomunikasikan antara UMKM dengan dinas. Misalkan kalau di kota nanti ada dinas bisa dinas tenaga kerja, dinas koperasi, dinas perdagangan. Nah, kita ngikutin di provinsi juga ada, bisa pelatihan di kota, bisa pelatihan di provinsi gitu. Dan menurut Bapak sendiri seperti apa nih UMKM yang ada di Provinsi Banten? UMKM di Banten itu sebenarnya saya kira ini kepeduliannya memang harus naik. Tadi perannya itu sekarang perhatian kita memang harus lebih dari standar biasanya. Yang standar itu bukan hanya masyarakat kita suruh ini mutu kuenya jangan biasa. Ya tapi kita juga perhatiannya juga jangan biasa kan gitu. Kalau mereka sudah laku produk-produknya itu kan mereka udah bisa jalan sendiri. Kan tugas kita sebenarnya menjembatani, tugas kita melayani, tugas kita membantu. Kayak Menkyu itu kan gini, bagaimana UMKM dapat kredit. Nah saya kira bagus banget karena selama ini tuh kalau kita ngedenger UMKM dapat kur bunganya 6% tapi nggak dinikmati oleh UMKM. Kenapa? Karena persyaratannya terlalu berat. Kita masuk ke pinjaman bank dari pusatnya turun, tapi begitu masuk ke banknya mulai agak kesulitan. Karena tidak setiap UMKM itu punya sertifikat rumah. Walaupun sertifikat udah digratisin karena dia nggak punya tanah, jadi nggak punya sertifikat rumah, hidupnya ngontrak. Tapi kan dia tinggal di Banten, gitu. Dia tinggal di. Nah ini saya kira baik pemerintah kota, kabupaten atau pemerintah provinsi itu boleh lebih dalam memperhatikan. Karena kalau UMKM kita diperhatikan, maaf ya, itu outputnya tuh bagus. Outputnya apa? Kalau dia kaya, dia sejahtera, dia maju usahanya, mau dagang kue, mau punya konveksi atau mau dagang kelontongan. Kalau dia sejahtera, kesehatannya naik. Kenapa? Karena makannya bergizi. Ya, kesehatan naik, terus dia nggak perlu ke rumah sakit dan pemerintah nggak perlu bayar BPJS. Kenapa? Karena dia sehat hidupnya. Dia mau sekolah, dia bisa bayar di tempat yang bagus sehingga sekolahnya bermutu gitu. Nah kalau sekolahnya bermutu, anaknya nanti kalau bahasa dagangan laku dijual. Dia mau ngelamar kerja di mana aja karena ilmunya ada gitu. Kalau ilmunya siap pakai, disuruh ngapain aja bisa. Oh itu lakunya istilahnya nilainya tinggi gitu, menjadi tenaga profesional gitu. Mungkin untuk Bapak sendiri ini kan sebelumnya memang sudah dilakukan reses ya Pak. Nah ini apa sih Pak yang banyak di aspirasi masyarakat yang perlu untuk ditindaklanjuti mungkin seperti itu? Kalau saya di Kota Tangerang, hal yang paling pokok yang belum lama saya ketemu itu dari reses kemarin, ada kasus kebanjiran di sekitar kawasan seputar Danau Cipondo ya. Jadi Danau Cipondo itu dulu saya kebetulan pernah jadi anggota DPRD Kota Tangerang, sempat bikin pansus mengenai Danau Cipondo. Jadi Danau Cipondo itu hari ini kedalamannya saya kira tidak lebih dari 3 meter. Isinya di bawah itu sedimen atau lumpur. Sementara serapan air hujan, serapan air dari rumah tangga yang masuk ke situ itu udah besar. Karena kawasan sekitarnya sawah-sawah yang tadinya buat nampung air, buat nyerap air, sekarang sudah rumah semua. Jadi saya kira
pemerintah provinsi karena itu kewenangannya di bawah provinsi untuk Danau Cipondo. Jadi kajiannya itu dulu sih kalau di Kota Tangerang agar manfaatnya juga besar, sebaiknya Danau Cipondo itu apa ya, bahasa Betawinya digali ya. Dia apa tuh? Didalemin ya, kalau dulu tuh sampai 9 meter standarnya. Tujuannya apa? Untuk bisa nampung air hujan agar tidak berdampak banjir kepada kawasan di bawahnya, karena danau itu tinggi. Yang ada di bawahnya itu Kelurahan Cipondo Makmur, Kelurahan Cipondo, Gondrong, Poris, Poris Pelawat, ada lagi Pinang, itu dampaknya akan banjir. Tapi kalau itu diperdalam danaunya, bisa difungsikan untuk PDAM, air kebutuhan rumah tangga, PAM. Terus apalagi di atasnya bisa jadi objek wisata, karena danau itu luasnya sekitar 135 hektar, luas banget. Terus apalagi bisa objek wisata, apalagi bisa UMKM juga ada di sekitar situ untuk bisa berjualan, dan orang akan ekonominya akan naik hidup. Ada lagi bisa dimanfaatkan untuk tambak ikan keramba yang gantung ya. Bagus banget. Apalagi saya kira banyak dah manfaatnya kalau airnya bening, tadi objek wisata, bisa semuanya, UMKM juga bisa hidup. Apalagi yang lainnya, kemarin sih aspirasi masyarakat itu dampak banjir atau dampak perumahan yang cukup banyak di aluran Kali Angkeknya nih ya. Kalau saya yang di Banten 8 itu dari arah Tangerang Selatan, perumahan Fortune sampai terakhir batas Jakarta Banten, itu saya setelah perhatikan itu ternyata bukan hanya turap yang dibutuhkan, karena Kali Angke itu ternyata juga sedimennya udah tebel, jadi perlu diangkat lumpurnya. Kemarin sih saya komunikasi dengan Pemda Kota Tangerang, katanya sedang mulai pengerjaan pengangkatan lumpur ya, sampai terakhir nanti di batas Jakarta, agar ini berita bagus buat warga Kota Tangerang. Mudah-mudahan tidak ada banjir baru, tidak ada banjir-banjir berikutnya setelah lumpurnya diangkat gitu. Terus yang lainnya, kalau di Kota Tangerang sebagian jalan-jalan lingkungan sih kebijakan Pemda Kota Tangerang, tapi yang masih diperlukan itu diantaranya adalah bedah rumah ya, bedah rumah yang memang jumlahnya kalau kemarin saya komunikasi udah luar biasa, puluhan ribu, karena sudah jalan sudah lama. Tapi memang ada rumah-rumah yang kemarin udah didandani udah bagus, tapi rumah baru yang belum tersentuh ada banyak, karena ada orang kaya baru, ada kemiskinan baru yang harus kita perhatiin. Kemarin dia hidup sama suaminya, nafkahnya bagus, pekerjaannya lumayan, suaminya misalkan pulang duluan, meninggal. Nah, ini kan rumah tangganya, kebutuhan hidupnya kan mesti ada yang nopang. Nah, sehingga ada kebutuhan listrik, ada air, ada makan. Akhirnya rumahnya yang lama-lama mulai lapuk perlu diperhatikan. Sehingga saya kira pemerintah provinsi harus bisa berimbang juga. Ya mungkin aspirasi ini bolehlah yang disampaikan oleh Dewan hasil reses perlu diperhatikan untuk kepentingan masyarakat. Bedah rumah. Oke, baik. Berarti tadi ada bedah rumah dan juga ada masyarakat supaya tidak banjir. Nah, ini dari kalinya seperti itu ya, dari danaunya yang perlu di normalisasi. Hampir semua saya lihat itu kalau di mana ada kebanjiran baru itu karena kadang pemerintah lupa musim panas kan, semua orang nggak konsentrasi ke sungai, ke kali, ke danau. Dia pada saat banjir baru mikirin, danau. Saya kira ini Pemprov, kemudian Pak Wali Kota itu mesti konsentrasi. Kamu urusin danau ya, sehingga benar-benar ini dikomunikasikan. Kalau di Kota Tangerang komunikasi Pemda Kota dengan provinsi. Ada juga mungkin ini harus komunikasi karena anggaran besar, boleh ke pemerintah pusat, sehingga
dari hari ini atau dari saat ini sudah mulai dipikirin kapan mau dilaksanakan untuk normalisasi Danau Cipondo, normalisasi Kali Angke yang udah mulai gitu kan. Selain daripada diangkat, nanti lumpurnya kalau nggak diturap juga resikonya lumpur dari atas turun lagi. Oke, baik. Gitu. Bapak, untuk Bapak sendiri nih dari UMKM dan juga yang dilakukan DPRD UMKM terkait UMKM dan juga pertanian ini seperti apa Pak di Komisi 2? Kalau yang terkait dengan pertaniannya ya, ya kalau di Kota Tangerang sih sebenarnya memang sudah tidak ada lagi lahan untuk pertanian biasa ya. Saya kira mungkin paling yang ada programnya adalah pertanian hidroponik. Nah, hidroponik ini juga saya kira memang bisa saja ini menjadi mata pencaharian. Tinggal masyarakat Kota Tangerang itu harus memanfaatkan lahan-lahan yang udah sempit misalkan, tapi bisa dimanfaatkan untuk dijadikan lahan hijau, tapi produktif, bukan hanya rumput biasa, bukan hanya pohon biasa yang nggak ada buahnya. Saya kira kalau ini kan gampang tuh, kalau sayur mayur dalam hitungan sebulan, ya kan, sudah bisa panen. Ya nanam pesin, nanam apalagi kacang-kacangan. Banyak ada kalau saya perhatiin ada kentang gitu. Kalau dia dimanfaatin lah warga yang punya waktu kosong untuk bertanam kecil-kecilan, nanam cabai. Kalau di pasar kan cabai mahal, 80.000, 100.000. Padahal nanam cabai itu gampang, pakai pot kecil, dia saya kira dalam hitungan berapa minggu sudah bisa panen gitu. Oke, baik. Bapak, ini satu pertanyaan terakhir Pak untuk mungkin harapan Bapak ini ke depan terkait dengan UMKM dan juga dari bidang Bapak sendiri di Komisi 2 ini seperti apa, dan juga mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah provinsi terkait hal tersebut. Iya, untuk UMKM, kalau tekstil saya kira pemerintah perlu secara khusus memperhatikan agar tekstil atau home industri konveksinya bisa lebih hidup lagi, karena kan kita mikirnya gini, pengangguran lulusan SMA, lulus perguruan tinggi, mereka sibuk sulit mencari kerja dan akhirnya kerja serabutan. Yang nggak dapat kerja akhirnya melakukan segala cara untuk bisa hidup kan gitu. Ini harus ada perhatian, kepedulian lebih. Tadi ini pelatihan kalau di konveksi mulai dari ya latihan memotong, latihan menjahit, membordir, menyablon, menaikkan mutunya, packingnya, mesin jahitnya. Jadi nanti kalau itu benar-benar terencana, pelan-pelan konveksinya hidup lagi. Kemudian orang Banten juga yang butuh pakaian nggak harus ke Jakarta, tinggal pesannya dikirim. Kemudian apalagi tadi terkait UMKM yang berhubungan sama kayak makanan gitu kan. Nah, makanan itu saya kira coba dibantu lebih dekat, sosialisasinya sih yang nggak kalah penting sebenarnya. Karena ketika program itu kebijakannya bagus tapi sosialisasinya nggak nyampe, ya bukan apa-apa, kayak hujan hanya mendung tapi airnya nggak pernah turun gitu. Baik. Baik Bapak, terima kasih banyak ini atas obrolannya, dan juga ini mudah-mudahan dari apa yang tadi Bapak sampaikan bisa terrealisasi dan juga ini bisa didengar oleh pemerintah terkait. Terima kasih. Baik Bapak. Konita. Demikian pemirsa obrolan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Konita Malina Amali beserta kru yang bertugas pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.